Ya, pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta, ada data mengenai saham-saham pilihan yang beliau rekomendasikan. Di antaranya adalah ada BBCA, kemudian juga ada RO, Telkom, dan juga Astra Internasional dengan rekomendasinya seluruhnya adalah buy, begitu ya. Nah, nanti kita kemudian akan mintakan analisisnya seperti apa untuk perbankan sendiri. Tadi sudah disampaikan sedikit bahwa secara proyeksi ini akan menarik, dan juga terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk saham-saham berbasis ekspor ataupun mungkin komoditas energi begitu. Ini kayaknya menjadi satu saham yang kayaknya masuk radar untuk bisa direkomendasikan. Buktinya Adaro untuk perdagangan hari ini direkomendasikan oleh Pak Wawan untuk bisa Anda beli ataupun Anda koleksi begitu. Dan sedikit mengenai saham-saham berbasis BUMN yang melakukan right issue, tadi sudah disampaikan bahwa tergantung tujuannya begitu. Jika kemudian right issue-nya ini ditujukan untuk membayar utang, ini kemudian dinilai kurang menarik oleh investor. Tapi right issue yang dilakukan tujuannya adalah untuk melakukan ekspansi, ini yang dinilai menarik oleh investor. Dan masih berbincang bersama kami melalui video conference ada Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Pak Wawan. Halo Pak Wawan, nampaknya masih di mute. Ya, selamat pagi. Baik, oke. Pak Wawan, terkait dengan saham-saham yang direkomendasikan, tadi Anda sempat sampaikan terkait dengan saham berbasis perbankan, begitu yang secara proyeksi akan menarik. Apakah ada analisis tambahan untuk BBCA? Artinya secara fundamental, apakah BCA memiliki indikator fundamental yang semakin menguatkan rekomendasi Anda untuk bisa masuk ke sektor perbankan, Pak Wawan? Ya, saat ini BCA merupakan bank terbesar ya secara swasta di Indonesia, dan secara bisnis dia sangat terdiversifikasi dan unik karena pendapatannya sebagian besar itu terdiri juga dari fee-based income, berbeda dengan bank-bank lain yang fokusnya kepada net interest margin atau melalui kredit. Tapi kalau BCA ini ada transaksi, jadi cukup terbukti, cukup defensif ketika pada pandemi juga. Dan ketika dibuka di aktivitas masyarakat untuk tahun depan, maka BCA ini memiliki posisi yang unik sebagai transaksinya masyarakat sebagian besar lewat situ. Jadi profitabilitas BCA saya yakin akan mengalami kenaikan. Baik, oke. Direkomendasikan untuk buy. Harga terakhir artinya ini menarik untuk bisa masuk ke BBCA, Pak Wawan? Ya, sekarang harganya sekitar 8.300-an kemarin closing. Ini sebenarnya sudah menarik karena sempat BCA itu hampir ke 8.700 ya. Jadi harga sekarang pun menurut saya cocok untuk masuk, terutama untuk investor yang bisa pegang sampai dengan tahun depan. Target Oke. price-nya untuk tahun depan BCA itu sampai dengan 9.500. 9.500 untuk tahun depan, artinya target tersebut akan ada di akhir tahun 2023, begitu ya? Betul. Oke, secara tren pergerakan harga saham sendiri BBCA dalam 1 bulan dan juga dalam 1 minggu ini sedang ada di tren pelemahannya. Dalam 1 bulan ke belakang melemah 2,06%, dan dalam 1 minggu ke belakang ini melemah 0,3%. Artinya bisa masuk dengan harga yang terdiskon begitu untuk BBCA ya. Kemudian setelah BBCA, saham lainnya yang Anda rekomendasikan adalah Adaro. Terkait dengan komoditas batubara sendiri, apakah ini juga berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Pak Wawan? Sehingga kemudian Anda merekomendasikan Adaro yang berbasis ekspor batubara. Betul, salah satunya itu. Jadi kalau kita bicara tentang harga batu bara, ini sekarang akan stabil tinggi ya. Artinya ya kisarannya mungkin 300 sampai 400 dolar per ton. Sebagai gambaran, untuk biaya produksi batu bara itu kira-kira sekitar 40 sampai 50 dolar per ton. Jadi sebetulnya harga batu bara turun ke 200 pun itu secara profitabilitas masih sangat tinggi untuk para emiten batu bara ini. Dan dengan eskalasi politik pada Rusia Ukraina yang sepertinya justru tambah panas saat ini, maka potensi harga batu bara stay di 400 tahun depan masih sangat besar. Jadi saya melihat untuk Adaro justru ketika ada koreksi seperti saat ini time to buy. Oke, mengapa Anda memilih Adaro sebagai saham yang bisa direkomendasikan untuk dikoleksi begitu? Saya konfirmasi terlebih dahulu, ini dibelinya untuk jangka pendek, menengah, atau panjang, Pak Wawan? Sama, sampai dengan tahun depan. Oke, baik. Nah, mengapa kemudian ini dinilai lebih menarik jika dibandingkan dengan saham-saham berbasis batu bara lainnya begitu? Dan ini direkomendasikannya cukup strong, yaitu adalah untuk jangka panjang begitu.
Iya, untuk emiten-emiten batubara, Adaro ini salah satu yang dari sisi DER-nya, debt to equity-nya, artinya utangnya dia itu kecil. Hmm. Ini jadi terkait dengan suku bunga naik, si Adaro ini salah satu yang paling tidak terdampak ya karena dia beban bunganya kecil. Lalu kedua, dari sisi penguatan rupiah itu justru menguntungkan untuk Adaro yang tadi melakukan ekspor. Baik, oke. Dalam 1 minggu sudah melemah 3,5%, dalam 1 bulan juga sedang melemah 1,28%, terakhir ada di level 3.860. Kemudian saham yang juga Anda rekomendasikan adalah Telkom. Nah, ini untuk sektor telekomunikasi sendiri, apa yang bisa menarik khususnya untuk Telkom, Pak Wawan? Iya, untuk telekomunikasi ini sektor yang defensif. Jadi ketika terjadi pandemi kemarin pun itu sektor yang masih bisa tumbuh dari sisi pendapatan maupun penjualannya. Ini karena memang dari kebutuhan masyarakat akan data itu terus meningkat dan sekarang fokusnya ya memang kepada salah satunya ada penerapan 5G begitu ya di telekomunikasi. Telkom akan diuntungkan dari situ. Di samping itu, Telkom sendiri juga melakukan diversifikasi. Dia mulai masuk ke bisnis data center, juga ke bisnis-bisnis lain yang menurut saya juga prospeknya sangat baik. Jadi untuk Telkom ini, saya sarankan untuk melakukan akumulasi beli, apalagi sekarang sedang terkoreksi. Baik, dan satu hal yang juga cukup menarik terkait dengan kinerja keuangan dan operasional Telkom Indonesia yang cukup memuaskan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kemudian Telkom Indonesia menjanjikan dividen hingga 70% begitu ya. Nah, ini juga nampaknya menjadi satu alasan yang lebih menguatkan begitu untuk kemudian bisa masuk ke saham Telkom sendiri. Oke, setelah Telkom ada Astra International, Pak Wawan, analisisnya seperti apa untuk Astra International? Ya, ASE ini konglomerasi ya. Dia sebetulnya terdiri dari banyak bisnis, dia punya banyak anak usaha. 50% dari Astra adalah otomotif. Dan kalau kita lihat berita, itu penjualan mobil tahun ini targetnya 900 ribu, itu sudah hampir tercapai. Dan yang topnya yang dijual oleh Astra, ada Toyota, ada Daihatsu begitu. Jadi dari sisi penjualan otomotif dia menarik. Lalu juga Astra memiliki anak usaha seperti UT, United Tractor, ini yang diuntungkan oleh kenaikan harga batu bara juga. Jadi dari sisi ini, saya sih melihat pendapatan Astra ini akan naik signifikan terutama di tahun ini. Jadi ya ini kesempatan juga untuk mengkoleksi Astra secara fundamental dia cukup baik. Oke, untuk target price sendiri untuk Astra? Untuk Astra sendiri, saya sih proyeksikan bisa naik sampai dengan 12% sampai dengan tahun depan. Jadi targetnya sekitar 7 ribuan. Oke, 7 ribuan ya, dan ini sedang ada di tren penguatannya di 1 minggu ke belakang, tapi kemudian secara bulanan sudah melemah 10,14%. Untuk bisa masuk ke Astra International dengan harga sekarang, apakah sudah terlambat karena secara pergerakan sudah mulai menguat, atau masih menarik untuk bisa masuk walaupun memang sedang ada di tren penguatan ya, Mas Pak Wawan? Iya, untuk valuasi sebetulnya saham-saham kita tidak ada yang sangat mahal ya, karena betul harganya naik, tetapi pendapatannya juga naik signifikan semua gitu. Jadi kalau kita bicara tentang valuasi price earning ratio, price-nya naik, earning-nya juga naik. Jadi valuasinya tidak mahal, malah beberapa jadi lebih murah begitu, karena pendapatannya naik signifikan. Oke, itu terdiri dari saham-saham yang Anda rekomendasikan, ada BBCA, Adaro, kemudian Telkom, dan juga Astra International. Oke, dari apa yang kemudian tadi direkomendasikan oleh Pak Wawan, saya tidak kemudian melihat saham-saham berbasis perkebunan yang secara orientasi ini berbasis ekspor begitu ya, walaupun memang secara kebutuhan domestik juga ini dimintakan oleh pemerintah untuk dipenuhi oleh emiten-emiten berbasis perkebunan begitu. Nah, masih juga terkait dengan pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri. Untuk sektor perkebunan, apakah Anda melihat ini menjadi sebuah sektor yang menarik atau sejauh ini sebaiknya dihindari terlebih dahulu? Iya, tidak dihindari, tapi memang sektor yang lain prospeknya sedang lebih menarik begitu ya. Tapi perkebunan pun secara fundamental sebetulnya tahun ini juga mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Karena harga CPO juga cenderung naik apalagi mendekati akhir tahun. Tetapi biasanya kalau CPO ini lebih siklikal, artinya kalau sudah lewat dari awal tahun biasanya cenderung harganya akan turun. Jadi untuk yang lebih sustain saya menyarankan sektor energi yang sekarang lebih menarik. Oke. Walaupun memang sektor lain dinilai lebih menarik, tapi kalaupun misalnya ingin mencermati saham-saham berbasis perkebunan begitu,
saham mana yang dinilai agak cukup catchy Pak Wawan menurut Anda? Sebetulnya kalau kita bicara saham kan tadi ya lihatnya ada fundamental, prospek bisnis sama likuiditas. Kalau dari sisi likuiditas sama perkebunan yang cukup besar ya seperti AALI, itu banyak ekspor dia. Ada juga perkebunan LSIP, itu juga cukup liquid. Oke, baik. Kalau kita lihat sendiri mengenai apa yang kita kemudian sudah perbincangkan tadi dari awal begitu terkait dengan right issue, artinya dari emiten-emiten yang ada di pipeline right issue sendiri secara performa nampaknya ini memang sedang ada di performa yang masih baik-baik saja begitu ya secara fundamental begitu. Tapi kemudian ada kepercayaan dari emiten sendiri untuk melihat right issue sebagai sumber permodalan yang menarik, artinya secara kepercayaan sendiri masih ditunjukkan oleh emiten begitu untuk melihat skema permodalan apakah itu melalui IPO ataupun mungkin melalui right issue begitu. Nah, ini mengindikasikan apa ketika kemudian perusahaan masih mempercayakan performanya begitu dan melakukan permodalan di pasar modal di Indonesia, dan apa yang harus dicermatilah oleh pelaku pasar lainnya ataupun stakeholders lainnya, to be exact untuk investor, mengenai kepercayaan yang ditunjukkan oleh emiten sendiri mengenai pasar modal di Indonesia. Walaupun kita bicara mengenai berbagai macam indikator dan juga proyeksi global bahwa memang akan ada resesi dan lain sebagainya, tapi kemudian ini dinilai menjadi sebuah ekosistem permodalan yang menarik. Analisis Anda seperti apa Pak Wawan? Ya, secara umum saya melihat bahwa emiten juga percaya bahwa Indonesia akan ya quote unquote baik-baik saja tahun depan gitu ya. Global memang resesi, tetapi banyak indikator dalam negeri menunjukkan bahwa kita cukup resilient, termasuk salah satunya dari konsumsi dalam negeri yang besar, lalu juga pertumbuhan ekonomi kita akan terjaga, pemerintah masih juga akan memiliki dana untuk melakukan subsidi karena harga komoditas yang naik. Jadi untuk tahun depan saya rasa Indonesia tidak akan sampai ikut-ikutan resesi. Jadi hal ini yang membuat para emiten percaya bahwa secara bisnis mereka tetap harus tumbuh, apalagi kesempatan ketika betul-betul aktivitas sekarang itu dibuka dan didukung oleh pemerintah untuk aktivitas ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Karena kan kita tidak tahu kalau tiba-tiba akan ada pandemi berikutnya seperti apa. Jadi ya di sekarang ketika kita bisa melihat optimisme dari para emiten untuk mendapatkan permodalan, baik melalui right issue, IPO, itu menurut saya ya ini menunjukkan juga secara umum masyarakat Indonesia juga cukup optimis. Baik, terkait dengan RDG Bank Indonesia yang dilakukan pekan ini, proyeksi Anda seperti apa dan proyeksi untuk IHSG di pekan ini seperti apa menyikapi keputusan nanti Bank Indonesia? Kalau dari sisi RDG sendiri, saya rasa akan tetap tidak menaikkan suku bunganya belum ya, karena masih nunggu. The Fed sendiri baru November nanti akan menaikkan. Tapi kalau betul The Fed naik di November nanti sampai dengan 75 basis poin lagi, saya rasa ya Bank Indonesia bisa saja menaikkan 20 basis lagi. Tapi untuk saat ini, minggu ini saya rasa tetap akan stay karena kita sudah naik 50 basis di bulan lalu. Baik, oke. Untuk target IHSG sampai dengan akhir tahun, Pak Wawan dari Infovesta? Untuk akhir tahun kami masih optimis ya IHSG bisa mencapai 7.400. Untuk minggu ini sendiri ya harapannya kita akan support kuat di 6.800 dan kita bisa menembus ke 6.900. Baik, terima kasih Pak Wawan atas analisis komprehensif dari Anda pada pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk pelaku pasar sendiri untuk berinvestasi di perdagangan hari ini. Sampai jumpa Pak Wawan, sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa. Sama-sama, selamat pagi. Baik, dan pemirsa kita akan terlebih dahulu menyimak mengenai update dari pembukaan IHSG beberapa menit yang lalu. Untuk IHSG berada di zona merah pada saat pembukaan dengan pelemahan 0,21% di level 6.828,199. Sementara Jakarta Islamic Index melemah 0,28% di level 598,274. Kemudian Alkipat 5 melemah 0,27% di level 958,236. Dan kita akan melihat bagaimana untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah ada Unilever, Arto, BHAT, kemudian juga ada BBRI dengan penguatan masing-masing 3,06%, 2,04% dan 0,59%, dan BBRI menguat 0,23%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah PTBA, BBCA, kemudian juga ada Adaro dan juga Bumi dengan pelemahan masing-masing 5,56%, 0,9%, 0,52% dan 1,19%.
Itu tadi dia pemirsa perbincangan yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama Pak Wawan Hendrayana, Vice President dari Infovesta. Semoga dapat menjadi referensi untuk Anda dan sekali lagi keputusan investasi berpulang kepada Anda sebagai investor. Dan tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali dengan segmen Create Up.